perkenalkan nama saya Alifan Dwi Junita. Saya dari Prodi PIAUD 5 APE dengan NIM 252-2005. Di sini saya akan menceritakan tentang Petua Sang Merpati. Silakan mendengarkan. Hari ini tampak begitu indah dan cerah di hutan rimba. Seluruh penghuni hutan sedang berkumpul untuk mendengarkan petua dari Sang Merpati. Selain singa si raja hutan, merpati juga begitu dihormati dan disayangi oleh seluruh penghuni hutan rimba. Merpati begitu disayangi dan dikagumi karena sifatnya yang baik hati dan cerdas dan bijaksana. Wah, sudah lama aku merindukanmu Sang Merpati, ucap kelinci. Iya kelinci, aku juga begitu merindukannya. Aku merasa bahagia melihat dan mendengarkan merpati bicara, timpal gajah. Tidak lama kemudian, merpati pun datang dan kepakan sayapnya yang indah sekali. Seluruh penghuni hutan yang telah berkumpul tersenyum melihatnya. Selamat pagi teman-temanku, para penghuni hutan, sapa sang merpati. Selamat pagi merpati, sahut seluruh penghuni hutan bersamaan. Bagaimana keadaan kalian? Apakah ada yang membuat kalian bersedih sama aku tidak ada? Tanya merpati kepada seluruh penghuni hutan. Merpati, sebenarnya aku sedih sekaligus marah kepada monyet, ujar tupai. Mengapa begitu? Tanya merpati. Karena monyet sering mengambil buah-buah yang sudah aku kumpulkan untuk persediaan makananku. Aku sudah menegurnya, namun monyet masih saja tidak peduli dan terus mengambil, jawab tupai. Mendengar hal itu, monyet pun membela diri. Pada awalnya, ia tidak sengaja mengambil buah-buah yang jatuh. Ia tidak tahu kalau buah itu milik tupai. Kemudian, tupai langsung menuduhnya telah mencuri. Karena merasa sakit hati, monyet pun sengaja mengambil makanan tupai pada hari berikutnya. Bukan hanya itu, tupai pun juga memarahi dan mencomoknya. Karena dia merasa sakit hati, monyet pun sengaja mengambil makanan tupai pada hari berikutnya. Nah, kan benar kamu memang mencurinya monyet, teriak tupai. Aku mengambilnya karena kamu menyebalkan dan membuatku sakit hati. Semua ini karena ulahmu tupai, ucap monyet dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Melihat hal tersebut, para penghuni hutan yang lainnya pun berusaha untuk melerai serta meningkatkan emosi monyet dan tupai. Sementara itu, merpati terdiam sejenak. Ia menunggu emosi tupai dan monyet mulai mereda. Setelah mereka berdua sudah terlihat tenang, merpati pun kembali berbicara. Aku marah dan kesal sekali merpati. Aku melihat monyet mengambil buahku ketika aku sedang kelelahan, jawab tupai dengan kepala yang menunduk. Merpati memahami kondisi tupai. Rasa lelah bisa membuatnya mudah marah, apalagi ketika melihat monyet mengambil buah-buahannya. Namun, merpati juga tetap ingin mendengar alasan dari sisi monyet. Temanku monyet, mengapa kamu mengambil buah-buahan itu begitu saja? Merpati, aku sungguh tidak tahu bahwa buah-buahan itu adalah milik tupai. Aku juga tidak tahu kalau buah itu dikumpulkan olehnya dengan susah payah. Kondisiku saat itu sedang kelaparan. Jadi, ketika aku melihat ada buah-buahan di situ, langsung saja aku ambil. Aku mengira buah-buahan itu jatuh sendiri, jelas monyet. Monyet, jika kamu tahu bahwa itu adalah buah-buahan yang dikumpulkan oleh tupai, apa kamu akan tetap mengambilnya? Tanya merpati. Tentu tidak merpati. Apabila aku tahu itu buah-buahannya monyet, aku akan meminta sedikit saja, karena saat itu aku sedang kelaparan, ujar tupai. Melihat raut wajah tupai yang terharu dan sedih dengan apa yang dikatakan monyet, merpati pun beralih bertanya kepada tupai. Tupai, jika kamu tahu monyet sedang sangat kelaparan,
kuasa menahan air matanya. Dia menyesal dan sedih telah berperilaku buruk kepada Tupai. Tupai, ternyata kamu sungguh baik. Maafkan aku ya, yang telah membuatmu marah dan kesal. Selama ini aku salah paham. Aku benar-benar minta maaf kepadamu karena telah melakukan hal yang tidak benar dan tidak baik kepadamu, ujar monyet. Tidak apa monyet, aku juga minta maaf karena kata-kataku telah menyakiti hatimu. Jika nanti kamu kelaparan lagi, kamu bilang padaku ya, aku pasti akan berbagi kok denganmu. Namun jika aku tidak memilikinya, kita bisa mencari buah-buahan bersama. Jadi kamu tidak akan kelaparan lagi, kata Tupai. Mendengar hal tersebut, seluruh penghuni hutan yang sedang berkumpul di sana pun menangis terharu. Tupai dan monyet pun berpelukan bersama-sama. Mereka menangis bersama dan saling memaafkan. Merpati tersenyum bahagia melihat teman-temannya kembali saling menyayangi. Itulah tadi cerita tentang Petuah Sang Merpati yang ditulis oleh Kak Dinda Kusuma. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye guys.